Pernahkah kamu membayangkan sebuah panggung tua yang sudah lama terbengkalai, masih menyimpan suara gamelan yang tak pernah berhenti? Malam Jumat Kliwon di ujung desa. Panggung itu tidak pernah benar-benar sepi. Katanya, ada seorang penari ronggeng yang arwahnya masih terus menari, menunggu seseorang untuk menemaninya. Malam ini, biar aku ceritakan kisah mengerikan tentang arwah penari ronggeng yang tak tenang. Suara gamelan dari panggung terbengkalai. Di ujung sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, berdiri sebuah panggung tua yang kini hanya jadi sisa-sisa kenangan. Kayu-kayu penyangganya sudah lapuk dimakan hujan dan panas, cat-catnya mengelupas, dan rumput liar menjalar hingga menutupi sebagian lantai panggung yang dulu selalu dipenuhi tawa, tepuk tangan, dan sorak-sorai warga desa. Tak ada yang menyangka, panggung yang dulu begitu ramai dan jadi kebanggaan desa itu, sekarang berubah menjadi tempat yang ditakuti. Bahkan untuk sekadar dilirik pun orang-orang enggan. Dulu, setiap malam Jumat Kliwon, panggung itu selalu jadi pusat keramaian. Warga desa berbondong-bondong datang, membawa anak-anak mereka. Ada yang menjajakan makanan, ada yang sekadar duduk di tanah beralaskan tikar. Suara gamelan menggema, mengalun indah mengiringi gerakan para penari ronggeng yang gemulai. Lampu-lampu minyak yang dipasang di sekeliling panggung memberi cahaya kuning temaram, menambah suasana meriah, tapi juga hangat. Malam-malam itu seakan jadi perayaan kecil bagi warga desa. Perayaan yang mereka nantikan setiap bulannya. Di antara para penari ronggeng, ada satu yang selalu jadi sorotan. Parasnya cantik, gerakannya lemah gemulai, dan senyumnya seakan bisa membuat siapapun lupa dengan beban hidup sejenak. Konon katanya, dialah yang membawa banyak orang rela datang jauh-jauh hanya untuk menyaksikan pertunjukan. Namun, siapa sangka bahwa di malam yang sama, panggung yang penuh cahaya dan musik itu akan berubah jadi tempat tragedi yang membekas selamanya di ingatan warga. Malam itu, cerita yang beredar menyebutkan, gamelan berbunyi lebih kencang dari biasanya. Suasana meriah bahkan terasa semakin hidup. Penari utama, perempuan cantik yang dikenal dengan nama Ratmi, tampil dengan kostum kebaya merah menyala. Gerakannya semakin lama semakin memikat. Orang-orang bersorak. Bahkan beberapa lelaki desa melemparkan uang kertas ke atas panggung sebagai bentuk kagum mereka. Semuanya berjalan normal, sampai tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi di tengah alunan gamelan. Ketika gong besar dipukul dengan dentuman terakhir, tubuh Ratmi mendadak kaku. Tangannya yang sedang terangkat berhenti di udara. Kakinya yang melangkah tiba-tiba terpaku di tempat. Senyumnya memudar, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Penonton mulai bingung. Penabuh gamelan pun berhenti. Suasana yang tadinya riuh mendadak hening, mencekam. Beberapa orang mencoba naik ke panggung, ingin menolong Ratmi, tapi sebelum sempat disentuh, tubuhnya terjatuh dengan suara keras menghantam lantai kayu panggung. Orang-orang berteriak histeris. Beberapa lari meninggalkan tempat, sementara yang lain mencoba memastikan keadaannya. Namun semua sudah terlambat. Ratmi sudah tidak bernyawa. Matanya masih terbuka lebar, menatap kosong ke atas langit-langit panggung yang diterangi lampu minyak. Sejak malam itu, panggung yang dulu jadi tempat hiburan berubah menjadi tempat terlarang. Pertunjukan dihentikan selamanya. Gamelan dibiarkan begitu saja di panggung. Kain-kain dekorasi perlahan-lahan pudar dimakan waktu, dan panggung yang dulunya bersinar kini hanya menyisakan kegelapan dan kesunyian. Warga desa enggan mendekat. Apalagi setelah mulai terdengar cerita-cerita aneh dari orang-orang yang kebetulan lewat di sekitar panggung pada malam hari. Orang-orang bilang, kalau kamu lewat di jalan dekat panggung itu tengah malam, kamu bisa dengar suara gamelan yang samar-samar. Bukan seperti orang berlatih, tapi seperti ada pertunjukan yang sedang berlangsung. Irama kendang, dentuman gong, dan nada saron terdengar jelas meski panggung itu sudah lama ditinggalkan. Beberapa orang bahkan bersumpah melihat bayangan seseorang menari di atas panggung. Padahal ketika dicek keesokan paginya, panggung itu tetap kosong dan sepi. Ada juga yang bercerita, saat mereka melintas di malam Jumat Kliwon, terdengar tawa perempuan dari arah panggung. Tawa itu bukan tawa gembira, tapi tawa lirih yang membuat bulu kuduk meremang, seperti tawa yang datang dari dunia lain. Tidak hanya itu, beberapa warga pernah mendengar suara langkah kakek di atas panggung. Langkah-langkah ringan seolah seseorang sedang menari. Meski panggung itu sudah lapuk dan seharusnya roboh jika diinjak, cerita-cerita itu semakin lama semakin menyebar, membuat panggung tersebut dijauhi. Bahkan anak-anak kecil dilarang orang tuanya bermain di dekat sana.
Jika ada yang nekat, mereka akan langsung dimarahi dan ditarik pulang. Orang tua di desa selalu mengingatkan anak-anaknya dengan kalimat yang hampir sama, "Jangan main ke panggung itu, nanti kamu diajak menari sama arwah Ratni." Meski begitu, rasa penasaran tetap ada. Setiap desa selalu punya orang-orang yang tak percaya begitu saja dengan cerita-cerita gaib. Ada beberapa pemuda yang nekat membuktikan kebenarannya. Mereka mencoba menginap di dekat panggung atau sekadar lewat tengah malam sambil bercanda. Tapi setelahnya, mereka berubah. Ada yang sakit berhari-hari tanpa sebab jelas. Ada yang tiba-tiba tidak bisa bicara semalaman. Dan ada yang setiap tidur selalu bermimpi tentang seorang perempuan berparas cantik yang menari tanpa henti. Panggung itu akhirnya benar-benar dibiarkan. Rumput liar tumbuh tinggi di sekitarnya, kayu-kayu panggung semakin rapuh, dan gamelan yang ditinggalkan di atasnya kini hanya jadi banda berdebu yang penuh sarang laba-laba. Tapi meski secara kasat mata panggung itu tampak mati, bagi sebagian orang panggung itu justru masih hidup. Hidup dalam artian, ada sesuatu yang masih berdiam di sana, sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Aku sendiri waktu kecil sering dengar cerita itu dari kakakku. Katanya, kalau tengah malam kamu mendengar suara gamelan, jangan sekali-kali kamu menoleh atau mencari sumbernya. Biarkan saja, anggap tidak mendengar. Karena, kalau kamu mencoba melihat, kamu bisa saja melihat sesuatu yang tak seharusnya kamu lihat. Dan sekali kamu melihatnya, arwah itu akan tahu keberadaanmu. Semakin aku besar, cerita itu semakin sering aku dengar dari orang lain. Ada yang bilang melihat kain kebaya putih melayang di atas panggung. Ada yang bilang melihat bayangan rambut panjang yang menutupi wajah. Ada juga yang hanya mendengar suara kaki menghentak lantai kayu. Semua cerita itu berbeda-beda, tapi inti pesannya sama. Panggung itu bukan lagi milik manusia. Aku sendiri pernah sekali lewat di jalan dekat panggung itu, waktu pulang dari rumah temanku. Malam itu sepi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali suara anjing menggonggong jauh di ujung desa. Saat aku melewati panggung itu, entah kenapa kakiku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahanku untuk tetap berjalan pelan. Dan saat itulah, aku mendengarnya, suara gamelan. Samar, tapi jelas, bulu kuduku langsung berdiri, tubuhku kaku. Aku ingin menoleh, ingin memastikan, tapi teringat kata-kata kakekku. Jangan menoleh, jangan pernah mencari sumbernya. Jadi aku paksa kakiku untuk berjalan lebih cepat, bahkan hampir berlari. Tapi semakin aku menjauh, suara itu masih terdengar, bahkan seolah mengikutiku dari belakang. Dan sebelum aku sampai di ujung jalan, samar-samar ku dengar suara tawa perempuan. Tawa pelan, panjang, dan menakutkan. Sejak malam itu aku tak pernah lagi berani lewat jalan itu sendirian. Dan panggung tua itu, sampai sekarang, tetap berdiri. Rapuh, terbengkalai, tapi penuh cerita yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding dan bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang masih menari di sana? Malam itu aku nggak sengaja harus pulang agak larut. Jam di ponselku sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Angin malam desa memang terasa lebih dingin daripada di kota. Apalagi kalau jalan yang kulewati harus melewati area dekat panggung tua yang sudah lama terbengkalai itu. Dari kecil aku sudah sering dilarang lewat situ kalau malam, tapi mau bagaimana lagi? Jalan itu adalah jalan pintas menuju rumahku. Kalau aku harus muter lewat jalan lain, jaraknya bisa sampai 2 kali lipat, dan aku nggak bawa senter, karena pikirku tadinya pulang masih sore. Aku berjalan pelan, mencoba menenangkan diri. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan dari balik semak. Kadang terdengar juga suara burung malam yang aneh, membuat suasana semakin sepi. Lampu jalan memang ada, tapi jaraknya jauh-jauh. Jadi banyak bagian jalan yang gelap, hanya diterangi sinar bulan yang samar tertutup awan tipis. Setiap kali angin bertiup, dedaunan bambu di tepi jalan bergesekan, menimbulkan suara yang membuat bulu kudukku meremang. Aku sudah bisa melihat panggung tua itu dari kejauhan. Bentuknya masih jelas, meski sebagian atapnya sudah roboh, dan kayu-kayunya tampak rapuh. Dari jauh, bangunan itu lebih mirip bayangan hitam besar daripada panggung. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan hati. Santai aja, ini cuma lewat, nggak akan terjadi apa-apa. Begitu aku membatin, tapi semakin dekat, semakin aku merasa langkahku berat. Entah kenapa, seperti ada sesuatu yang menahan kakiku untuk tidak berjalan lebih cepat. Dan tepat ketika aku berada di jarak sekitar 20 meter dari panggung itu, aku mendengarnya, suara gamelan, samar, tapi jelas.
Irama kendang pelan, disusul suara saron yang mengalun rendah, kemudian dentuman gong yang berat dan dalam. Aku langsung berhenti, tubuhku kaku seketika. Rasanya darah di seluruh tubuhku berhenti mengalir. Aku berdiri terpaku, telingaku seperti dipaksa untuk mendengarkan alunan itu. Itu bukan suara dari radio atau speaker, karena jelas sekali berasal dari arah panggung. Aku menelan ludah. Ingatan tentang cerita-cerita yang pernah kudengar langsung muncul di kepalaku. Kata orang, kalau mendengar gamelan dari panggung tua itu, jangan coba-coba menoleh. Tapi rasa penasaranku begitu kuat. Suara itu terlalu nyata, terlalu indah sekaligus menyeramkan untuk diabaikan. Aku coba melangkah lagi, tapi suara gamelan semakin keras. Seolah-olah semakin aku berjalan, semakin dekat pula irama itu masuk ke telingaku. Suara kendang terasa menghentak di dadaku. Suara gong berdentum seperti memantul di dalam kepalaku. Dan tiba-tiba, dari arah panggung, aku mendengar suara lain. Suara hentakan kaki yang riang, seperti seseorang sedang menari di atas kayu. Aku berhenti lagi. Hentakan itu ritmis, mengikuti irama gamelan. Bukan hanya 1-2 langkah, tapi gerakan tarian yang jelas. Kayu panggung itu seharusnya sudah rapuh dan tak kuat lagi diinjak. Tapi langkah itu terdengar ringan. Seolah pemiliknya sedang melayang-layang. Aku menguatkan hati. Mataku perlahan menoleh ke arah panggung. Di sana, dalam kegelapan, samar-samar aku melihat sosok bayangan. Bayangan itu bergerak pelan. Tubuhnya berbalut kebaya putih lusuh yang berkibar tertiup angin. Tangannya terangkat anggun, kepalanya tertunduk, rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajah. Dia menari, dengan gerakan gemulai tapi terasa janggal, terlalu pelan, terlalu menyeramkan. Aku terpaku. Nafasku tercekat. Aku tahu itu bukan manusia. Tidak mungkin ada orang yang menari di panggung tua. Larut malam, dengan iringan gamelan yang entah dimainkan siapa, suara gamelan semakin cepat, semakin kuat. Dentuman gong terdengar keras, membuat dadaku bergetar. Dan tiba-tiba, gerakan penari itu berhenti. Ia berdiri tegak, tidak bergerak sama sekali, hanya diam dengan kepala masih tertunduk. Hening, gamelan berhenti. Aku menahan napas, berharap sosok itu menghilang begitu saja. Tapi pelan-pelan, dia mulai mengangkat wajahnya. Rambut panjang yang menutupi mukanya tersibak sedikit. Dan aku bisa melihat matanya. Matanya melotot, hitam pekat, kosong. Dan langsung menatap ke arahku. Tubuhku langsung gemetar hebat. Kaki seperti membeku di tempat. Rasanya aku ingin menjerit. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku tahu, aku harus lari. Dengan sekuat tenaga, aku memaksa kakiku bergerak. 1 langkah, 2 langkah. Lalu aku berlari secepat mungkin, tidak berani menoleh lagi. Namun saat aku lari, suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Dentuman gong terus bergema di belakangku, disusul suara tawa perempuan yang panjang, lirih, tapi sangat jelas. Tawa itu terdengar mengejarku, semakin lama semakin dekat. Aku berlari tanpa henti, sampai akhirnya tiba di depan rumahku. Dengan tangan gemetar aku membuka pintu, masuk, lalu menutupnya rapat-rapat. Nafasku tersengal, tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. Tapi di telingaku, suara gamelan itu masih terngiang, seperti belum benar-benar hilang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu teringat tatapan mata hitam pekat penari itu yang menatapku lurus dari panggung terbengkalai. Tatapan yang membuatku yakin, dia tahu aku ada di sana. Sejak malam itu, aku benar-benar gak bisa tenang. Rasanya tubuhku masih menyimpan ketakutan yang sama seperti ketika aku melihat sosok penari di panggung tua itu. Matanya yang kosong, melotot, hitam pekat, seolah masih menatapku, bahkan sampai aku sudah jauh meninggalkan tempat itu. Aku berusaha meyakinkan diriku, kalau mungkin itu hanya halusinasi, karena terlalu lelah atau ketakutan. Tapi semakin aku mencoba menepis pikiran itu, semakin jelas gambaran wajahnya muncul di kepalaku. Besok paginya, tubuhku lemas seperti orang sakit. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi punggung, meski udara pagi desa cukup sejuk. Ibuku sampai heran melihat wajahku pucat. Aku hanya bilang, kalau semalam gak bisa tidur. Padahal kenyataannya aku memang takut memejamkan mata. Begitu kelopak mataku tertutup, suara gamelan itu kembali terdengar di telinga, diikuti tawa lirih yang seolah mengejek. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menghindari jalan yang melewati panggung tua itu.
Aku lebih memilih jalan memutar yang jauh lebih lama. Tapi rasa penasaran terus mengganggu pikiranku. Setiap kali lewat jalan lain, aku selalu saja melirik ke arah panggung dari kejauhan. Rasanya, ada sesuatu yang memanggil, menarikku untuk kembali datang. Malam berikutnya, entah kenapa aku seperti terdorong untuk mendekat lagi. Aku nggak tahu apa yang membuatku berani. Padahal kejadian sebelumnya sudah cukup membuatku hampir pingsan. Tapi justru itu yang aneh, semakin aku ketakutan, semakin besar pula rasa penasaranku. Sekitar jam 11 malam aku sengaja keluar rumah dengan alasan mencari udara segar. Desa sudah sunyi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing. Aku berjalan perlahan menuju arah panggung. Semakin dekat, rasa takutku semakin besar, tapi langkah kakiku seperti nggak bisa dihentikan ketika sampai di jalan depan panggung. Suasana hening sekali. Tidak ada suara gamelan, tidak ada apapun selain angin malam yang dingin menusuk tulang. Panggung itu berdiri rapuh dalam kegelapan, seperti menatap balik padaku. Aku berdiri cukup lama, menunggu, berharap tidak ada apa-apa. Tapi tepat ketika aku hendak berbalik pulang, suara itu datang lagi, dentuman gong, pelan tapi jelas. Disusul suara kendang yang menghentak perlahan. Lalu suara saron mengalun, membuat udara malam mendadak berubah menjadi mencekam. Tanganku gemetar, tapi mataku tak bisa berpaling dari panggung itu. Dari kegelapan, muncul lagi sosok itu. Sama seperti sebelumnya, seorang perempuan dengan kebaya putih lusuh, rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Dia menari, langkah kakinya sirama dengan gamelan, yang entah dari mana sumbernya. Aku berusaha menahan napas, berharap dia tidak menyadari kehadiranku. Tapi kali ini berbeda. Gerakannya terasa lebih lambat, lebih aneh. Seperti sengaja memperlihatkan dirinya padaku. Tangannya terangkat pelan. Kain kebayanya berkibar pelan di terpa angin malam, jantungku berdegup kencang. Aku tahu aku harus pergi, tapi tubuhku membeku. Rasanya seperti ada sesuatu yang menancap di telapak kakiku, membuatku tidak bisa melangkah. Aku hanya bisa menatapnya, dan saat itulah, dia berhenti menari. Sosok itu berdiri tegak, kepalanya menunduk. Sunyi sesaat. Suara gamelan berhenti seolah ikut membeku bersama gerakannya. Lalu perlahan, sangat perlahan, dia mengangkat kepalanya. Rambut panjang yang menutupi wajahnya bergerak tersibak oleh angin. Aku bisa melihat wajahnya. Wajah itu pucat, matanya melotot besar, hitam pekat tanpa bola mata. Bibirnya membiru, seperti orang yang mati kehabisan napas. Tapi yang paling menakutkan adalah tatapannya. Dia menoleh langsung padaku, matanya menembus malam. Seolah-olah dari jarak belasan meter itu, dia bisa melihat ke dalam tubuhku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Mulutku terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Hanya napas pendek dan cepat yang membuat dadaku sesak. Sosok itu mulai bergerak mendekat. Bukan berjalan, tapi melayang pelan. Masih dengan posisi menatapku lurus, aku panik. Kaki ini akhirnya bisa digerakkan, dan aku langsung berbalik, berlari sekuat tenaga. Nafasku berpacu dengan suara gamelan yang kembali terdengar, kali ini lebih cepat, lebih keras, seperti mengejarku. Di belakang, samar-samar ku dengar suara kain berkibar, suara langkah yang aneh, dan suara tawa. Tawa perempuan yang panjang, serak, dan membuat bulu kudukku benar-benar berdiri. Aku berlari tanpa menoleh, melewati jalan gelap, hampir terjatuh beberapa kali. Sampai akhirnya aku tiba di rumah, menutup pintu dengan keras, dan langsung jatuh terduduk di lantai. Tubuhku gemetar, keringat dingin bercucuran, dan dadaku terasa hampir meledak. Malam itu aku baru sadar, sosok itu bukan hanya sekadar bayangan. Dia menoleh padaku, dia melihatku, dan dia tahu siapa aku. Sejak malam itu, aku benar-benar gak bisa tenang. Setiap kali keluar rumah di malam hari, meski hanya ke warung dekat rumah, aku selalu merasa ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Tatapan kosong, hitam, dan tajam dari penari itu masih jelas membekas di kepalaku. Bahkan saat siang hari, bayangan wajahnya kadang tiba-tiba muncul di pikiranku. Aku mulai sering bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok itu? Benarkah dia penari ronggeng yang dulu meninggal di panggung? Apa yang membuatnya sampai tidak bisa pergi dengan tenang? Rasa penasaran itu terus menggangguku, meski aku juga dihantui rasa takut yang luar biasa. Akhirnya, pada suatu sore aku memberanikan diri untuk bertanya ke beberapa orang tua di desa. Awalnya mereka hanya tersenyum kecut, menolak membicarakannya. Mereka bilang lebih baik aku tidak ikut campur urusan itu.
Tapi aku nggak menyerah. Sampai akhirnya seorang bapak tua, tetanggaku yang sudah lama tinggal di desa ini, memanggilku untuk duduk di teras rumahnya. Namanya Pak Sastro. Rambutnya sudah putih semua, jalannya agak bungkuk, tapi matanya masih tajam. Malam itu, ia menyalakan rokok kreteknya, menghembuskan asap perlahan, lalu mulai bercerita. Kalau kamu mau tahu tentang panggung itu, jangan setengah-setengah, Nat, katanya pelan. Sekali kamu dengar, kamu harus siap menanggung rasa takutnya. Aku hanya mengangguk. Meski jantungku berdebar keras, Pak Sastro kemudian mulai bercerita tentang seorang penari ronggeng bernama Ratmi. Dialah yang katanya sering muncul di panggung tua itu. Menurut Pak Sastro, Ratmi adalah penari ronggeng paling terkenal di desa pada masanya. Parasnya cantik, gerakannya memikat, suaranya lembut. Banyak lelaki desa yang tergila-gila padanya. Bahkan ada yang rela memberikan harta demi bisa dekat dengannya. Tapi hidup Ratmi ternyata tidak seindah senyumnya di panggung. Ada gosip yang mengatakan kalau dia dipaksa menari oleh seseorang yang dianggap sebagai dukun desa. Orang itu yang selalu mengatur pertunjukan ronggeng setiap malam Jumat Kliwon. Katanya, ada semacam perjanjian gaib yang membuat pertunjukan itu harus terus berjalan. Kalau tidak, desa akan kena musibah. Ratmi tidak pernah benar-benar bisa menolak, meski hatinya lelah. Suatu malam, pertunjukan yang seharusnya meriah berubah menjadi malam kelam. Gamelan mengalun dengan keras, penonton bersorak, dan Ratmi menari dengan kebaya merah menyala. Tapi di tengah-tengah tarian, tiba-tiba seorang lelaki di antara penonton berteriak keras, seperti orang kesurupan. Matanya merah, mulutnya berbusa, dan dia meloncat ke panggung. Orang-orang panik, beberapa mencoba menahan, tapi lelaki itu berteriak-teriak menyebut nama Ratmi. Ratmi kaget, langkah kakinya goyah, dan entah bagaimana, tiba-tiba tubuhnya terjatuh dari panggung. Kepalanya menghantam lantai kayu dengan keras. Penonton berhamburan, gamelan berhenti, dan semua mata menyaksikan tubuh Ratmi tergeletak dengan mata melotot. Bibirnya membiru, dan darah menetes dari kepalanya. Dia meninggal seketika di depan ratusan orang. Setelah itu, panggung ditutup. Pertunjukan dihentikan. Tapi arwah Ratmi tidak pernah benar-benar pergi. Orang-orang percaya dia masih terikat oleh perjanjian yang dulu dibuat. Dia masih menari, malam demi malam, mencari sesuatu yang hilang dari dirinya. Aku mendengarkan cerita itu dengan tubuh merinding. Jadi, suara gamelan itu? Tanyaku lirik. Pak Sastro mengangguk pelan. Suara gamelan itu bukan hanya gema masa lalu. Itu nyata. Gamelan di panggung memang sudah lama berdebu. Tapi setiap malam tertentu, ada yang menabuhnya. Bukan manusia. Dan Ratmi akan menari mengikuti irama itu. Kalau kamu dengar suara gamelan, jangan sekali-kali kamu melihatnya. Karena begitu dia tahu kamu memperhatikan, dia akan menoleh. Dan, kalau tatapan matanya bertemu dengan matamu, bisa-bisa kamu diajak menari bersamanya. Untuk selamanya, aku tercekat. Ingatanku kembali pada malam, ketika aku melihatnya, ketika matanya menatapku lurus. Aku tidak berani menceritakan itu pada Pak Sastro. Aku hanya diam, menggenggam tanganku erat-erat. Pak Sastro kemudian menatapku dalam-dalam. Kamu sudah lihat dia, ya? Tanyanya tiba-tiba. Aku kaget, tapi tidak bisa mengelak. Aku hanya menunduk, bibirku gemetar. Pak Sastro menghela napas panjang. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Dia sudah tahu kamu ada di sini. Kadang, orang yang pernah ditatap langsung olehnya, akan selalu merasa diikuti. Dia bisa muncul di mimpi, di bayangan kaca, bahkan di sudut-sudut rumahmu yang gelap. Jangan pernah menoleh, kalau kamu dengar suara gamelan lagi. Jangan pernah. Ucapan itu membuat bulu kuduku berdiri. Malam itu aku pulang dengan perasaan semakin berat. Setiap bayangan, setiap suara angin, membuatku was-was. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi setelah melihat penari itu menoleh padaku, dan malam-malam berikutnya membuktikan ucapan Pak Sastro. Sejak mendengar cerita dari Pak Sastro, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak lagi. Hampir setiap malam aku terbangun, entah karena mimpi buruk, atau karena mendengar sesuatu yang asing. Kadang samar-samar terdengar suara gamelan dari kejauhan, seperti dipukul pelang, lalu berhenti tiba-tiba. Kadang aku mendengar langkah kaki di depan rumahku, tapi saat kulihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Yang paling membuatku takut adalah mimpiku. Dalam mimpi itu, aku selalu berada di panggung tua. Lampu-lampu damar menyala redup, gamelan berdentum pelan, dan di tengah panggung, Ratmi menari dengan gerakan yang anggun, tapi menyeramkan.
Rambutnya tergerai, wajahnya pucat, matanya tetap menatapku lurus. Dan entah kenapa, di mimpi itu aku selalu merasa kakiku berat. Seakan aku dipaksa untuk ikut menari bersamanya, mimpi itu terus berulang. Sampai aku mulai sulit membedakan mana nyata, mana hanya bayangan tidurku. Suatu malam, entah kenapa, aku merasa ditarik untuk kembali ke panggung itu. Seperti ada dorongan yang tidak bisa kutahan. Awalnya aku mencoba melawan, tapi semakin aku berusaha, semakin kuat dorongan itu. Akhirnya aku menyerah. Dengan langkah berat, aku menuju panggung tua itu. Jalanan desa sudah sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Lampu jalan redup, beberapa bahkan mati, membuat jalanan terasa lebih mencekam. Saat aku mendekat, dari kejauhan sudah terdengar suara gamelan. Irama pelan, seperti dari dunia lain, berulang-ulang. Aku berhenti di depan panggung. Dari balik kegelapan, aku bisa melihat panggung yang sudah rapuh itu bercahaya samar, seakan ada yang menyalakan lampu di dalamnya. Tapi aku tahu tidak ada orang di sana. Tidak mungkin ada orang yang berani. Tubuhku gemetar, tapi entah kenapa kakiku melangkah maju. Tangga kayu panggung berderit saat kupijak, dan begitu aku sampai di atas, udara di sekitarku langsung berubah dingin menusuk. Suara gamelan semakin jelas, tapi tidak ada seorang pun di depan instrumen itu, dan di tengah panggung, Ratmi berdiri. Kali ini, bukan bayangan. Aku bisa melihatnya jelas. Kebaya merahnya lusuh, wajahnya pucat seperti mayat, matanya melotot menatapku. Tapi gerakannya tetap indah, anggun, seakan dia benar-benar masih seorang penari ronggen yang sedang dipertontonkan pada ratusan orang. Bedanya, kali ini, hanya aku penontonnya, aku menunggumu. Suaranya pelan, tapi bergema di seluruh panggung. Aku mundur, tapi tubuhku seakan terkunci. Suara gamelan makin cepat, makin keras, seolah memaksaku mengikuti irama itu. Kakiku terasa berat, tapi perlahan bergerak sendiri. Aku mulai ikut menjejakkan kaki mengikuti pola tarian. Nafasku tersengal, mataku mulai panas, tapi tubuhku tidak bisa berhenti. Ratmi mendekat. Senyumnya mereka, tapi bukan senyum manusia. Senyum itu lebar, kaku, dan matanya tetap menatap tajam. Dia menari mengitariku, lalu tangannya yang dingin meraih tanganku. Seketika, aku merasa seperti ditarik masuk ke dunia lain gelap, sunyi. Hanya ada gamelan dan bayangan orang-orang yang bersorak tanpa wajah. Aku berteriak, tapi suara tidak keluar. Aku hanya bisa melihat panggung itu berubah. Tidak lagi tua dan rapuh, melainkan kembali seperti dulu, terang, penuh penonton. Gamelan berderet dimainkan oleh orang-orang yang wajahnya kosong. Semua mata menatap ke arahku, dan Ratmi yang sedang menari. Aku tidak sendirian lagi. Bisik Ratmi di telingaku, aku mencoba melepaskan tangan darinya. Tapi cengkeramannya terlalu kuat. Irama gamelan semakin cepat, semakin bising, sampai akhirnya pandanganku berkunang-kunang, dan gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Saat tersadar, aku sudah berada di tanah lapang, tepat di depan panggung tua. Panggung itu gelap, sunyi, tak ada suara gamelan sama sekali. Tapi tubuhku lemas, kakiku terasa sakit seperti habis dipaksa menari semalaman. Aku ingin berpikir itu hanya mimpi. Tapi saat aku menunduk, di telapak tanganku ada bekas noda merah, seperti sisa lipstik yang menempel. Atau mungkin darah. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani mendekati panggung tua. Tapi suara gamelan kadang masih terdengar, apalagi saat malam Jumat Kliwon. Kadang, kalau aku berdiri di depan cermin, aku bisa melihat bayangan Ratmi menari di belakangku, dan yang paling menyeramkan adalah bisikan itu. Sesekali, di tengah malam yang sunyi, aku mendengar suaranya lembut di telingaku, "Kamu penari baruku." Itulah kisah menyeramkan tentang panggung tua dan arwah penari ronggeng yang tak pernah tenang. Sampai sekarang, suara gamelan itu masih sering terdengar, terutama kalau kamu nekat lewat sana tengah malam. Jadi, kalau suatu hari kamu mendengar suara gamelan samar di kejauhan, jangan pernah menoleh, karena bisa jadi dia sedang menunggumu untuk ikut menari bersamanya.